Nah, tadi udah kita bahas anak perempuan nih kan Mbak ya, tentang menstruasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pubertas pada anak laki-laki yang secara fisikalnya bentuknya tuh mimpi basah pada umumnya yang kita tahu. Tapi Mbak, nih ada satu ganjelan nih yang tadi sempat kelupaan aku mau tanya. Tips untuk ayah dan ibu atau biasanya gimana sih ayah dan ibu ini harus bersikap menjaga hubungan baik, komunikasi dan ikatan emosional yang bagus ke anak-anak mereka yang mengalami usia puber. Tapi ini di cross Mbak. Pertanyaan aku nih ya, ayah ke anak perempuan, si ibu ke anak laki-laki, mereka komunikasi yang bagus itu gimana? Saya jawab tentang berkaitan sama bahwa anak laki-laki perkembangan pubertasnya ya. Nah itu juga perlu diperhatikan pada anak laki-laki adalah bahwa anak laki-laki itu cenderung tidak diketahui mimpi basah dan itu penting sekali ayah bisa menggali. Tentunya kalau ayahnya itu sudah dimulai dengan kedekatan, ayah bisa menggali sehingga dia bisa meluruskan tentang persepsi yang tidak tepat terhadap apa yang mimpi basah yang dialami. Tidak selalu mimpi basah itu dengan wanita atau kelihatan jenis kelaminnya, tetapi yang bisa jadi hanya cuman yang dia rasakan. Jadi artinya jangan sampai dia memikirkan hal yang tidak berkaitan sama peran-peran seksual nanti dia ke depan gitu ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah apa yang perlu kita lakukan kepada orang tua, kepada anak secara cross ya, kepada ayah, kepada anak perempuannya. Keduanya adalah sebetulnya adalah pertama harus ada kedekatan. Dibangun kedekatan itu harus sejak dini. Kedekatan itu apa ya? Kepercayaan. Kalau misalnya dia sudah dekat dan dia bisa percaya bahwa kita emang bisa diandalkan, dia juga akan membuat pada saat remaja dia juga siap menerima kita. Otomatis ya Mbak? Otomatis. Jadi kalau dia dari masa anak-anaknya dia merasa bahwa ayahnya dan ibunya bisa dipercaya dan itu membuat dia nyaman, akan nanti pada saat dia menuju mengakhiri masa kanak-kanaknya dia juga akan bisa melepaskan atau membuat rasa nyaman itu. Nah persoalannya adalah kadang kita cuma melihat bahwa anak laki-laki sama anak laki-laki, anak perempuan sama anak perempuan, nggak begitu gitu ya. Anak perempuan perlu mendapatkan pujian banyak dari ayahnya. Dia perlu jalan berduaan, ngedate berduaan, dan pada saat itu ayahnya akan bertanya tentang anaknya tentang hal-hal yang menarik buat dia. Perempuan yang menarik apa sih gitu ya. Hubungan dia dengan teman-temannya, dengan peer groupnya, dan ayah bisa memberikan saran di situ. Dan pada saat saran itu dilakukan, beda saran yang dilakukan laki-laki dengan perempuan. Kedua, dengan dia jalan berdua, memiliki waktu bersama, makan siang atau sekedar hanya belanja es krim saja gitu ya. Tapi anak perempuan akan merasa bahwa aku punya kesayangan, ayahku sayang sekali sama aku. Jadi pujilah anak perempuanmu sehingga dia tidak perlu mendapat pujian dari laki-laki di luar sana. Nah gitu ya. Sedangkan pada anak laki-laki dia perlu berjalan dengan ibunya untuk apa? Bagaimana dia belajar untuk menyikapi, bagaimana sih menyikapi untuk menghadapi perempuan. Anak perempuan itu harus diperlakukan apa gitu ya. Bagaimana dia membantu membantu ibunya, mendengarkan pendapat ibunya tentang kejadian sehari-hari, dan bagaimana dia akan belajar tentang kelembutan dan keramahan atau kenyamanan dari ibunya dalam mengatasi persoalannya. Nah, pada anak laki-laki dia juga akan diajari untuk apa? Bagaimana bersikap untuk pada perempuan, khususnya kepada ibunya. Dan nanti kepada adik perempuannya atau saudara perempuannya, dan nantinya ke depan kepada figur-figur yang akan dia dampingi, misalnya teman perempuannya, kemudian lawan jenisnya, sampai pada pasangannya nanti ke depan. Jadi artinya pengalaman mereka masing-masing mendampingi anak dengan jenis kelamin yang berbeda, itu akan memperkaya anak sendiri untuk melihat apa, bagaimana aku bersikap ya, dan bagaimana dia akan percaya diri di dalam situasi sosial yang menekankan tentang berkaitan sama lawan jenis gitu ya. Jadi dia juga bisa, yang perempuan bisa belajar dari kacamata laki-laki, si laki-laki juga akan belajar dari kacamata perempuan dalam menghadapi persoalan seperti itu.
Nah sekarang kita kembali nih ke pubertas untuk anak laki-laki nih Mbak nih. Gimana caranya memberitahu anak bahwa si anak laki-laki ini one day kamu tuh akan mengalami mimpi basah loh. Ini tugasnya bapak nih ya biasanya kan ya gitu. Bahasa yang bagaimana yang tepat digunakan sang ayah untuk ngasih pengertian ke anak laki-lakinya. Nak kamu one day akan mengalami ini kan masih usia main lah ini Mbak. Ya, tentunya ya sebelumnya harus diajarin dulu materi-materi tentang apa yang disebut dengan pubertas, kemudian ciri-ciri pubertas seperti apa, sampai pada titik bahwa nanti akan mimpi basah gitu ya. Yang disebut dengan mimpi basah itu seperti apa sih gitu kan. Nah itu yang harus dijelaskan sama ayah. Kalau apa ya istilahnya tuh ayah kalau dengan umur segitu memang harus secara konkret. Konkretnya itu adalah, konkretnya itu adalah kita harus memberitahu sama anak membedakan apa yang disebut dengan mani, madi, mazi gitu ya. Jadi yang disebut air mani itu yang mana? Yang harus kamu nanti bertanggung jawab itu yang mana? Oh gitu. Jadi artinya kalau misalnya bicara tentang ngajarin anak tentang tadi baik yang mimpi basah maupun yang menstruasi ya memang harus konkret. Memang harus diajarkan bentuknya, cairannya beda-beda nih. Kalau ngeliat yang bening kayak begini namanya. Kalau misalnya yang putih seperti ini, seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya kita cuma ngomong aja, anak nggak akan paham. Gitu. Iya. Seperti itu. Karena pasti kan ada rasa apa ya, tabu ya kalau masih budaya kita tuh. Ya, tapi saya rasa sekarang sih udah terbuka ya. Alhamdulillah. Bagus lah kalau Iya, gitu. iya. Nah terus perubahan umum yang terjadi pada mungkin fisik atau emosional anak laki-laki setelah mereka mengalami mimpi basah tuh biasanya apa? Perubahan emosional sih tiap anak beda-beda ya. Tadi saya katakan bahwa Yang umumnya nggak ada yang bisa tahu karena tergantung kondisi karakter anak ya. Emosional tuh kan ada yang memang anak tuh jadi mudah marah, mudah berubah emosinya gitu ya. Itu mungkin secara umum seperti itu, mudah berubah emosinya mungkin secara umum seperti itu dan anak terlihat menentang gitu ya. Padahal mungkin bukan menentang tapi dia sudah mulai menunjukkan kepemilikan, menunjukkan sikap bahwa dia bukan anak-anak lagi gitu ya dan proses perkembangannya seperti itu. Jadi artinya kalau perubahan emosi itu tidak ada yang bisa tahu sebetulnya tepatnya seperti apa ya nggak pernah tahu karena tiap anak kan karakternya berbeda. Menentang arahnya lebih ke bandel atau menentang gimana nih Mbak? Biasanya sih menentang, misalnya kamu pakai baju yang bajunya kayak gini dong gitu misalnya yang hal sederhana aja ya. Yang simpel kayak ya, gitu. misalnya anak yang tadinya pakai baju seragamnya masuk rapi, sekarang enggak aku maunya dikeluarin. Gitu. Seperti itu. Perubahan attitude aja ya, kebiasaan. Jadi ada kan tadi kan perubahan dalam pubertas kan ada perubahan fisik ya yang tadi berkaitan sama secara seksual primer sekundernya atau perubahan tubuh, penampilan diri, kemudian berkaitan kepemilikan diri, kemudian sikap dan minat seksual. Nah, itu perubahan itu yang terjadi dalam pubertas tadi. Oke. Yang tadinya hanya main sama perempuan aja mulai tertarik sama laki-laki lucu gitu atau yang anak laki-laki tadi yang bermain sama laki-laki kemudian mulai tertarik sama lawan jenis dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan yang sebetulnya kita tidak pernah bisa tahu tepatnya di kapan gitu ya. Kesensitifan ibu ya dan ayah ibu untuk bisa anak gue lagi gini nih gitu gitu. Terima kasih banyak Mbak, udah begitu banyak informasi yang Mbak sharing ke kita masalah pubertas. How to orang tua menghadapi anak-anak yang dalam menjalani usia pubertas. Mudah-mudahan bunda-bunda di rumah bertambah ilmunya dari sharingan yang udah dikasih sama Mbak Eva. Oke Bunda, aku akan pamit dari persembahan untuk Bunda hari ini. Jangan lupa tunggu aku lagi ya Bun ya dengan topik yang lebih menarik. Bye-bye, sampai ketemu lagi.